Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Sobat Messenger dan kasih Tuhan. Kita pada pagi ini akan mengawali aktivitas kita dengan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah atas hari yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bangun dari kasur kami. Kami boleh mendengar atau membuka HP kami untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan firman ini boleh menjadi fondasi kami agar setiap hari yang kami lalui, kami selalu melaluinya dengan bergantung dan bersandar akan firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan bukakanlah hati, telinga, dan pikiran kami agar firman ini boleh tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah lihatlah dengan seksama. Lihatlah dengan seksama. Mari kita buka firman Tuhan kita pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Ayat 11. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama hingga ayat 11. Dengan judul perikop Rumah Bapa. Ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Messenger, pastilah kita semua punya smartphone atau gadget. Entah itu banyak beragam mereknya.
Ada dari merek Tiongkok, bahkan dari Amerika, banyak. Ada yang bisa dilipat, ada yang punya kamera yang sangat tajam, dan lain sebagainya. Namun hari ini Sobat Messenger, saya tidak mau mereview smartphone atau handphone masa kini, tidak. Pasti kita semua yang mempunyai atau memiliki smartphone pastilah memiliki kamera. Ada kamera belakang dan kamera depan. Dan banyak smartphone yang berlomba-lomba untuk membuat kamera yang apik, yang bisa menangkap gambar dengan detail, yang bisa menangkap gambar dengan jelas apalagi di waktu malam, yang bisa mengambil pemandangan yang indah dan lain sebagainya. Namun Sobat Messenger, pernahkah di antara kita yang mencoba menempelkan kamera kita ke dinding? Misal, saya akan menempelkan kamera handphone saya ke belakangnya Alkitab saya. Kalau kita semua mencontohkan hal ini, apa yang terjadi Sobat Messenger? Pasti kita tidak bisa melihat objeknya. Alhasil akan gelap, seperti warna hitam saja. Atau ketika kita ingin memfoto sebuah pemandangan yang apik, entah kita lagi ke pantai atau ke pemandangan apapun itu, ke wisata alam apapun itu, mungkin kita lupa mengatur settingan pengaturan kamera kita, sehingga kamera kita terkesan atau terlihat buram, atau foto yang dihasilkan itu tidak terlihat tajam. Sobat Messenger, seringkali dalam hidup kita itu kita seperti lensa kamera. Kita bertanya-tanya, Tuhan gak ada, Tuhan gak mengasihi aku, Tuhan gak berjalan bersama aku. Kita seringkali menutup diri atau menutup mata kita dari Tuhan. Padahal yang perlu kita sadari, karena saking dekatnya Tuhan sama kita, karena begitu melekatnya Ia, Sang Bapa kepada kita, sehingga kita terkesan tidak melihatnya, sehingga kita terkesan tidak mengalami kasih-Nya. Padahal Ia ada di depan kita, Ia ada di samping kanan kiri kita, Ia ada di belakang kita. Atau terkesan kita tadi seperti Thomas dan Filipus yang bisa melihat dengan jelas, namun seringkali tidak melihat dengan seksama, hanya sekedar melihat. Kita hanya sekedar melihat, Sobat Messenger. Sehingga seringkali kita kira bertanya, Tuhan di mana sih Engkau? Tuhan, apa sih yang Kau perbuat dalam kehidupanku? Tuhan, bahkan seperti Thomas dan Filipus, perlihatkanlah Bapa kepadaku, perlihatkanlah jalan itu kepadaku. Padahal jelas di depan mata mereka itu sudah jelas, Yesus itu loh jalannya, Yesus itu loh kehidupannya, Yesus itu loh ada Bapa di dalam dirinya, dan ada Yesus di dalam Bapa. Seringkali Sobat Messenger, kita menutup mata kita. Seringkali kita hanya mengandalkan mata duniawi kita. Seringkali kita hanya mengandalkan pola pikir kita yang sangat terbatas ini. Kita yang memakai pola pikir kita yang terbatas, ingin kita terapkan, kita tanamkan kepada pemikiran atau setiap sikap Tuhan yang sangat tidak terbatas. Sobat Messenger, mari buka mata kita. Lihatlah dengan seksama apa yang telah Yesus perbuat dalam kehidupan kita. Kita yang masih biasa-biasa bangun pagi, aku bangun pagi, sudah aku melakukan aktivitasku begitu saja. Namun kalau kita lihat dengan seksama, Sobat Messenger, kita bangun pagi itu sebuah anugerah dari Tuhan. Sederhana, sepele, tidak terlalu wah, tapi itu luar biasa, Sobat Messenger. Ada banyak orang, ada banyak berita, orang ketika tidur bisa bertemu dengan ajalnya, sehingga dia tidak bisa bangun lagi dari istirahatnya.
Mari Sobat Messenger, kita buka mata kita lebar-lebar. Kita buka hati kita lebar-lebar untuk Tuhan. Kita buka pikiran kita. Fokuskan. Hidup kita ini seperti lensa kamera. Maka fokuskanlah lensa kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Jangan lihat yang lain. Karena seringkali juga kita akhirnya tidak melihat Tuhan atau fokus sama Tuhan karena ada banyak hal yang kita coba untuk fokuskan. Kita ingin mencoba mengejar materi dalam kehidupan ini. Kita ingin mencoba mengejar kesehatan dan lain sebagainya. Padahal semuanya itu haruslah kita laksanakan terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah fokus sama Tuhan. Lihat Yesus, Sobat Messenger, dalam kehidupan kita. Tak perlu menanti-nantikan hal besar dalam kehidupan ini. Tak perlu menunggu mujizat-mujizat yang hebat, yang menurut kita hebat. Terkadang yang menurut kita tidak hebat adalah hebat bagi Tuhan. Terkadang yang menurut kita sepele bagi kehidupan kita adalah sebuah anugerah bagi orang lain. Mari kita buka mata kita. Mari kita fokuskan lensa kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Sehingga kita bisa beriman percaya kepadanya. Kita bisa mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Kita bisa bersandar kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah satu-satunya jalan dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya kebenaran yang paling bisa memberikan hal yang benar dalam kehidupan kami. Engkaulah kehidupan, Tuhan. Tidak ada hal dunia ini yang bisa memberi kehidupan seperti Tuhan yang memberi kehidupan kepada kami. Seringkali Tuhan, kami menutup mata kami. Kami menutup mata duniawi kami, mata jasmani kami. Kami menutup pikiran kami. Kami menutup hati kami. Dan kami hanya memakai ego kami. Bertanya-tanya, mana Tuhan? Di mana Bapa? Apa sih yang Kau lakukan Tuhan? Benarkah Engkau berjalan bersama kami? Seringkali banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kami Tuhan, yang akhirnya membuat kami malah ragu dan jatuh dalam keterbatasan pikiran kami. Tuhan, ajarkanlah kami, anak-anak-Mu ini. Dalam setiap kehidupan kami ingin membuka mata kami. Kami ingin memfokuskan lensa kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Dalam kehidupan kami hanya ingin berjalan di jalannya Tuhan. Dalam kehidupan kami hanya ingin memakai pemahaman atau kebenarannya Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam setiap aktivitas kami, ketika ada hal yang kami ingin dengar, kami ingin memakai telinga yang Tuhan berikan, sehingga kami hanya mendengar hal-hal yang baik dan benar dalam kehidupan kami. Tuhan pakai kami, seluruh Sobat Messenger, jemaat GKMI Kenari, bahkan seluruh pendengar klip Bread of Life ini. Kiranya kami bisa mempraktekkan firman-Mu ini. Kami mungkin yang awalnya seperti Thomas dan Filipus yang bertanya, tetapi kiranya kami di kemudian hari demi hari kami belajar untuk semakin yakin sama Tuhan, semakin beriman sama Tuhan, semakin teguh dan bersandar kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami, memampukan kami, sehingga dalam satu hari ini apapun giat kami masing-masing, entah kami ada yang bekerja di sebuah perusahaan atau kami yang melaksanakan atau menjalani bisnis kami masing-masing,
atau apapun itu, kiranya kami boleh melaksanakannya dengan baik. Hanya bersama Tuhan kami bisa melaksanakannya dengan baik. Tuhan kiranya beri kekuatan, kesehatan kepada kami, agar kami terhindar dari segala mara bahaya dan COVID yang juga belum berakhir sampai detik ini. Tuhan kiranya berikan juga berkat kepada keluarga kami. Apapun itu, kami yakin dan percaya berkat Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berucap syukur. Amin. Sobat Messenger, lihatlah dengan seksama bahwa Tuhan itu hadir bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.